Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel seluruhnya, dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka, anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra, ya jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan, ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6, mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor. Ya, jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan. Putra-putra yang kita tinggalkan ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka, termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men. Strong men. In Jesus name. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja ya. Hari ini kami semua sedang berkumpul di Halmahera. Anak saya pun libur sekolah ke sini dan sepertinya belum bisa pulang ke Jakarta. Ya, karena penerbangan semua ditutup. Oke, langsung slide kedua. Kita akan baca firman Tuhan dalam kisah Daud. Ya, dikatakan di sini
Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anaknya laki-laki dan perempuan telah ditawan. Garis bawahi kata ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan mereka itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi ini kesedihan yang dalam, ya, berat banget, grief, ya, berduka yang sangat dalam. Juga kedua istri Daud ditawan, Ahinoam dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, dan seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Jadi Daud berada dalam keadaan terjepit sana sini, ya, bahkan dia kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi ini keputusannya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sampai di sini suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Oke. Kisah ini saya mau menggambarkan, ya, bagaimana keadaan ketika mereka diserang. Tahukah Bapak Ibu bahwa saat ini dunia pun mengalami hal yang sama, ya. Kita lagi diserang oleh pasukan yang tidak terlihat. Repotnya pasukan ini nggak peduli politik, nggak peduli keluarga, nggak peduli ekonomi, ya. Yang dia serang sederhana, ya, tubuh kita. Dia bisa hancurkan kita kapan aja. Oke. Dan karena pasukan ini yang lagi menyerang seluruh dunia, banyak orang tertawan di rumah, diisolasi, tertawan di rumah sakit, tertawan di ICU, HCU, ya. Dan karena pasukan ini juga banyak orang yang menangis sampai udah nggak kuat lagi menangis juga. Kenapa? Karena mereka kehilangan orang yang dikasihi, mereka kehilangan bahkan satu keluarga. Ya. Hari ini kalau kita buka Facebook kita isinya banyak sekali berita duka di mana-mana. Lebih dari tahun lalu. Betul Bapak Ibu? Oke. Saya di sini selama 2 minggu kami keluarga di sini kami berdoa buat di Jakarta karena banyak keluarga kami di Jakarta diserang oleh pasukan ini, ya. Bahkan kakak saya satu rumah, ya, diserang oleh pasukan ini. Pasukan ini namanya COVID-19. Oke. Dan mungkin banyak dari kita bahkan ngalamin sekarang keadaan yang terjepit. Baik ekonomi kita, emosi kita, dan apapun membuat kita terjepit. Tapi saya bersyukur Alkitab itu penuh dengan kisah pengalaman orang bersama Tuhan yang ngajarin kita gitu. Bagaimana dia bersikap sehingga dia bisa melewati hal itu. Jadi tema kita tentang be strong, saya mau belajar dari kisah ini. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini ketika pasukan lagi menyerang dunia ini, ya mungkin ada orang yang lagi menangis sampai udah gak kuat, ada orang yang ditawan, bahkan kita terjepit. Mau gak kita belajar dari Daud, yaitu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Be strong. Oke. Kata menguatkan di sini dalam terjemahan Ibraninya itu salah satunya adalah memperkuat dasar-dasar. Oke. Jadi kalau benteng itu mulai digempur, dia perkuat lagi. Dia lapisin lagi. Coba ditampilkan slide kedua. Saya mau kasih Bapak Ibu gambaran sedikit. Slide berikutnya tolong ditampilkan. Ya. Di sini Bapak Ibu, ini foto di sebelah rumah saya, ya. Saya foto dari tempat saya bicara ini di sebelah saya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat yang tanda panah merah itu adalah bekas dari sebuah dermaga. Ya, tadinya itu dipersiapkan untuk dermaga kapal-kapal. Tapi lama-lama dermaga ini dasarnya nggak kuat. Dihantam ombak dan sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah karena dia juga cuma hanya dibangun dengan dasarnya kayu, ya. Yang kedua, ketika salah satu kayu-kayu penyangga itu terpukul ombak dan copot, tidak ada orang yang memperbaiki dasar itu. Akibatnya apa? Ya, dermaga yang garis merah itu, tanda panah merah itu sekarang hanya jadi reruntuhan. Nah, belajar dari keadaan itu, maka kalau yang di tanda panah hijau, ya kami sedang membangun satu tempat.
Yang pertama tujuannya gimana supaya tempat ini lebih tahan dari ombak. Ya, maka kami membangun bukan lagi dengan kayu, tapi dengan cor, dengan beton, dengan cakar ayam kalau orang yang bangun gedung besarnya. Ya, tujuannya supaya nanti ada bangunan yang lebih kuat. Karena itu akan jadi tempat makan. Oke. Nah, ini saya mau kasih gambaran tentang memperkuat. Oke, memperkuat itu bisa bicara kita harus tambel lagi dasar-dasar kita. Temukan dasar-dasar yang mesti diperbaiki dalam hidup kita. Fondasi-fondasi yang harus diperbaiki. Yang kedua, kalau perlu bangun lagi fondasi yang mungkin kalau yang pertama kurang bagus, ya ada yang salah dari dasar kehidupan kita, bangun lagi dengan yang lebih baik. Ya, ini bicara ayat yang tentang memperkuat, menguatkan kepercayaan. Itu terjemahan Ibraninya begitu. Jadi menguatkan fondasi. Ya, Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya bagikan ya. Ya, jadi tambel apa yang mungkin rusak, atau yang kedua ya bangun lagi dengan fondasi yang lebih baik. Oke. Nah, kita nggak bicara tentang fondasi, tapi kita bicara tentang memperkuat. Oke, next slide. Saya tetap percaya, saya tetap mendengungkan bahwa tahun yang kita jalani ini adalah faith, fantastic adventure in trusting Him. Tahun dimana kita berpetualang dengan iman dalam mempercayai Tuhan. Ya, Bapak Ibu bayangkan ketika Daud dalam keadaan gitu, dia menguatkan kepercayaannya, artinya dia punya pilihan. Dia punya pilihan untuk nggak percaya lagi sama Tuhan. Dia punya pilihan untuk cari perlindungan yang lain, tapi dia memutuskan. Ya, itulah definisi kasih juga begitu kan. Kasih itu harus ada pilihan untuk tidak mengasihi, betul nggak? Ya. Kalau kasih itu nggak ada pilihan, itu bukan kasih. Oke, makanya kita nggak mungkin belajar kasih kalau orang yang di hadapan kita sempurna. Kita hanya belajar kasih kalau orang yang di hadapan kita jauh dari sempurna. Di situ kita latihan. Kita memohon Tuhan, tolong beri saya kekuatan. Itu kan kayak gitu kan. Nah, Daud pun menghadapi pilihan. Dia nggak mau, dia mau bagaimana nih? Tapi dia memutuskan dalam keadaan serangan pasukan itu, ketika semua ditawan, ketika orang nggak percaya lagi sama dia terjepit. Saya harus menguatkan kepercayaan saya. Nah, sekarang saya mau ajak kita belajar merenung sama-sama. Oke, apa alasan? Kenapa kita harus kuat? Kita harus be strong, harus kuat. Alasan pertama, next slide, kita harus jadi kuat karena kita adalah anak Allah. Oh, ini penting Bapak Ibu. Ini penting banget. Salah satu yang membuat orang itu hidupnya acak-adut, berantakan, karena dia nggak punya rasa berharga. Dia nggak mempunyai rasa berharga akan dirinya. Bahkan dia benci sama dirinya. Dia nggak bisa lagi lihat dirinya itu pribadi yang berharga. Kebutuhan manusia dasar terpenting itu dikasihi, dihargai, dipercayai. Kalau tiga ini hilang salah satu, kita pincang, kita pasti rusak emosi kita, ya, kekuatan mental kita, pasti ada yang nggak beres ya. Dikasihi, dihargai, dipercayai. Dan bukankah tiga ini Tuhan kasih sama kita? Ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia sampai dengar suara. Yesus aja ngalamin itu. Dia dengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku percaya. Dia ngalamin dikasihi, dihargai, dipercayai. Oke, alasan pertama kita harus kuat. Saya mau dengungkan kembali. Buat kita semua yang percaya kepada Yesus, Anda bukan orang Kristen. Anda anak Allah. Alasan kita harus kuat itu karena kita anak Allah. Kita bukan orang Kristen, kita bukan orang beragama, kita anak Allah. Tidak ada iman dimanapun di muka bumi ini ya yang ngajarin bahwa ketika seorang percaya dia disebut anak Allah. Nggak ada. Hanya di dalam prinsip kerajaan Allah. Nah, saya mau kita dari kisah Daud, kita ambil ke perenungannya Daud. Lihat apa yang Daud renungkan. Ini menarik, makanya
Waktu saya renungin ini, saya dapat ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Daripadanya lah keselamatanku. Nah, ternyata Bapak Ibu, kata keselamatan di sini, keselamatan ini bukan kata benda. Ternyata keselamatan di sini adalah pribadi. Karena kata keselamatan di sini dari bahasa aslinya itu Yeshua. Bisa nangkep Bapak Ibu apa yang saya bagikan? Ternyata di sini keselamatan yang Daud nantikan itu bukan kata benda, bukan sebuah bentuk pertolongan, tapi keselamatan yang Daud nantikan adalah Yeshua, Yesus penyelamat kita. Ada nama yang lebih berkuasa dari COVID-19, yaitu Yesus. Kenapa kita dibuat khawatir? Karena mungkin ya tiap hari waktu kita buka berita, wah berita itu terus. Ayo dengar nama yang lebih berkuasa, Yeshua. Ini bentuk kita menguatkan kepercayaan kita. Oke, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu foto saya lagi di Semenanjung Sinai. Saya ada di Saint Catherine, ya daerah Sinai, dan di situ saya menangis karena saya lagi dalam keadaan usaha saya berantakan, semuanya hancur lebur. Saya memutuskan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, tapi di situ saya dengar suara lembut bertanya sama saya, Stephen, apa yang membuat kamu tenang? Apa karena kamu punya usaha, atau kamu punya uang, kamu punya segala hal yang lain? Atau aku yang membuat kamu tenang? Nah, di situ saya menangis. Saya mesti mengakui, walaupun saya melayani dari SMA, oh iya ya Tuhan, ternyata tanpa sadar kita sering terjebak. Yang membuat kita tenang nggak sepenuhnya Allah. Tapi kadangkala hal-hal lain yang membuat kita tenang. Mungkin karena rekening kita masih ada duit. Mungkin karena pekerjaan kita masih menjanjikan kita tenang. Tapi Daud yang membuat dia tenang bukanlah benda, tapi person, Yeshua. Oke, coba lihat slide-nya. Siapa itu Yeshua? Ya, udah tahu, Yesus. Tapi menarik, coba lihat. Ya, ini ayat Natal, Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, baca sama-sama, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, atau salah satu terjemahan lain, Allah yang kuat, El Gibor, Bapa yang kekal, Raja Damai. Setelah kata Allah yang perkasa, El Gibor, disebut Bapa yang kekal. Tahukah Anda siapa itu Yeshua? Yeshua adalah El Gibor, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, dan lalu dilanjutkan Bapa yang kekal. Inilah alasan kenapa kita harus jadi kuat. Karena Yeshua, dia adalah El Gibor, Allah yang kuat, dan dia juga Bapa kita. Anda punya Bapa yang kuat. Anda punya Bapa yang tidak pernah tertidur. Anda punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan Anda. Walaupun kita merasa demikian, tapi dia nggak pernah tinggalkan kita. El Gibor, katakan sama-sama, El Gibor. Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Waktu saya ada di sini, tahu-tahu rumah saya kedatangan tamu, seorang oma-oma. Saya nggak kenal dia. Ini oma siapa? Saya baru lihat mukanya. Tapi lucunya si oma ini ngelihat saya, tiba-tiba mukanya langsung mana bersih atau enggak. Dia langsung datengin saya, dia peluk saya, dia cium-cium saya. Ya, tapi ya itu resiko di sini. Saya mesti terima orang yang tiba-tiba peluk saya. Kenapa dia peluk saya? Karena mirip papa. Saya mirip papa. Jadi dia kangen sama papa saya. Ternyata itu masih tante
saya agak-agak India begitu. Tahukah Anda anak Allah. Anda punya rupa dan gambar Allah. Dan kalau Allah Anda adalah El Gibor, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, maka kita bisa jadi kuat. Jangan biarkan apa yang terjadi di sekeliling kita ini membuat kita goyah. Ayo, sama-sama. Ucapkan setiap hari, renungkan setiap hari. Dia adalah Yeshua, keselamatanku. Tahukah Anda bahwa waktu Benyamin Netanyahu meresmikan ibu kota kembali Yerusalem ya sebagai ibu kota Israel, oke? Lalu dia pidato dia juga pernah pidato di PBB. Dia bilang fakta sejarah tidak bisa mengingkari keberadaan kami Israel. Ya, kenapa? Karena secara historis, secara bukti-bukti fosil bahwa Israel itu pernah berdiri dipimpin oleh seorang raja bernama David. Ya. Artinya kisah yang Anda dengar bahwa Daud itu Daud itu kepepet, Daud itu terdesak dan sebagainya, itu kisah yang benar. Dan dia adalah pribadi yang tercatat menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia percaya yang dia nantikan itu bukan benda, bukan sesuatu, tapi seseorang, yaitu Yeshua. Jadilah kuat karena Anda adalah anak Allah. Anda adalah anak dari Juru Selamat Yesus El Gibor, Bapa yang kekal. Ini alasan pertama Bapak Ibu. Kenapa kita harus jadi kuat? Sampai di sini Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya bagikan? Oke. Alasan kedua, belum alasan kedua. Kita mau belajar dulu. Kenapa kita adalah anak El Gibor? Oke, itu sebabnya ini harus terjadi dalam hidup kita. Mari kita baca. Oke. Anda punya dua pilihan. Dilatih Tuhan atau ditolong Tuhan? Mau yang mana? Dilatih Tuhan atau ditolong Tuhan? Jawabnya, kalau kita ditolong, kita nggak akan pernah bisa. Tapi kalau kita dilatih, di dalam pelatihan ada pertolongan. Betul ya? Oke. Kalau anak baru lahir, dia pipis atau dia pup, dia cuma nangis. Orang tuanya datang menolong. Tapi waktu umur dia mulai naik, 3 tahun, 4 tahun, orang tuanya nggak cuma dengerin dia nangis, tapi mulai giring dia ke toilet, diajarin pipis sendiri, pup sendiri, bahkan cebok sendiri. Ya, di dalam pelatihan ada pertolongan. Jadi kalau kita ngomong kualitas, mendingan dilatih Tuhan daripada ditolong. Karena kalau ditolong bicara kita anak-anak terus. Mari kita baca kisah ini sebentar. Oke. Next. Clark Anderson tinggal di sebuah kota kecil Skotlandia. Ia seorang tukang kayu dengan 9 anak. Dia punya mimpi besar untuk jadi imigran sukses di Amerika di awal abad 20, di mana Amerika menjadi benua yang banyak diserbu imigran dari berbagai negara karena emas. Dengan penuh semangat, Clark dan istrinya bekerja siang dan malam untuk menabung uang agar bisa dapat paspor keluarganya, uang untuk memesan tiket kapal pesiar, dan berlayar ke New York setahun lagi, tahun 1912. Seluruh keluarga penuh dengan sukacita, bukan karena membayangkan masa depannya, tapi juga karena mau naik kapal pesiar baru yang sangat besar, aman, dan mewah. Namun 7 hari sebelum keberangkatan mereka, putra bungsunya digigit oleh anjing. Dokter yang menjahit luka itu kemudian menggantung selebar label kuning di pintu rumahnya tertulis kemungkinan rabies. Semua penghuni rumah ini harus dikarantina 14 hari. Next. Pada saat itu, penyakit rabies dikhawatirkan dapat menular antar manusia. Jadi hancur semua impian keluarga Clark ke Amerika. Clark diam-diam pergi ke dermaga melihat kapal mewah itu pergi. Dia meneteskan air mata kecewa dan sedih karena ketidakberuntungan mereka. Dia begitu membenci putra bungsunya dan pemilik anjing itu, bahkan dia marah kepada Tuhan. Berita besar dan heboh muncul 5 hari kemudian di seluruh Eropa. Kapal mewah yang dikabarkan tenggelam beserta sebagian besar penumpangnya. Kapal yang pemiliknya dengan angkuh mengatakan aman, bahkan Tuhan saja tidak dapat menenggelamkannya. Ternyata tenggelam dengan korban jiwa lebih dari 1.500 orang.
Dari kisah ini Anda mungkin bisa tebak itu kapalnya apa. Ya, it's Titanic. Oke. Saya mau tanya, Clark bagaimana tuh? Setelah kejadian itu dia bagaimana? Tadinya dia mau marah sama Tuhan jadi bersyukur. Oke. Ya. Dilatih Tuhan atau ditolong Tuhan. Dalam keadaan yang terjadi ini, Tuhan mempersiapkan hidupnya, Tuhan melatih dia. Oke. Berikutnya, dari kisah ini kita bisa belajar, dilatih Tuhan atau ditolong Tuhan. Lihat ya. Daud diurapi jadi raja Israel. Kemungkinan usianya 15-17 tahun. Tapi setelah dia diurapi jadi raja Israel, apa dia langsung mengalami semuanya? Enggak. Dia ngalamin 13 tahun jadi buronan. Jadi diurapi jadi raja, habis itu jadi buronan 13 tahun. Oke. Yusuf diberi mimpi jadi penguasa di usia 17 tahun. Habis diberi mimpi, yang terjadi apa? 13 tahun jadi budak. Oke. Dilatih Tuhan atau ditolong Tuhan? Lihat apa yang Daud ucapkan. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Perisaiku dan tempat aku berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa. Jadi percayalah Bapak Ibu bahwa alasan kita kuat pertama karena kita anak Allah. Oke, Yeshua adalah El Gibor, Bapa yang kekal, yang juga jadi pengharapannya Daud. Oke, kalau Bapak kita Bapa yang kekal, El Gibor, dia akan juga pakai setiap keadaan juga untuk melatih kita supaya kuat. Waktu saya tahu anak saya yang bungsu punya bakat drum, saya mau dia belajar drum. Saya pakai segala lagu untuk ngingetin dia. Kelin, ini beatnya apa? 1/8 atau 1/16? Lalu anak saya mulai mikir. Ya, kalau dia belum bisa tebak, saya akan ingatkan. Kenapa? Karena saya percaya waktu lihat dia berbakat main drum, dia keturunan saya. Dia pasti bisa. Dia hanya perlu dilatih dan ditolong. Ya, kalau ditolong terus nggak akan bisa. Dia perlu dilatih. Dalam pelatihan, saya harus tolong dia. Oke. Dan kalau Tuhan kita adalah El Gibor, percayalah bahwa dia pakai segala keadaan, segala masa, segala situasi melatih kita juga. Supaya jadi kuat. Amin Bapak Ibu. Oke. Alasan kedua kita harus jadi untuk kuat adalah jadilah kuat dalam pengharapan. Alasan kedua kita bisa kuat. Kuatlah dalam pengharapan. Karena kita punya pengharapan. Lihat Bapak Ibu, kalau Anda cari di Alkitab, setiap kalimat kuatkan dan teguhkan hatimu, maka selalu akan diikuti dengan janji. Coba aja browsing. Hampir semua ayat yang berbicara kuatkan dan teguhkan hatimu, selalu dikasih kata sebab. Ada janji. Artinya dasar kita untuk bisa memilih kita kuat, itu karena kita punya pengharapan dalam janji Allah. Lihat ya, Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab, selalu ada sebabnya. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Selalu kalau Tuhan kasih tulisan kuatkan, be strong, dia selalu kasih janji. Dalam janji itu kan kita punya pengharapan. Pengharapan itu kan selalu akan janji-janji Tuhan. Jadi saya ngajak kita Bapak Ibu, renungkanlah janji-janji Tuhan dalam keadaan-keadaan seperti ini. Oke, renungkan apa yang Tuhan ucapkan. Oke, jangan lagi kayak gini malah Anda nggak belajar, nggak rajin renungin firman Tuhan. Ayo renungin, waktu jadi lebih banyak kan? Renungin. Saya tiap hari saya dengar Alkitab. Harus selesai 1 tahun tetap baca Alkitab, renungkan, dengarkan Alkitab. Apalagi di laut, lebih enak merenung. Ya. Nah, Bapak Ibu,
Pengharapan akan janji Allah. Dari ayat ini selalu setiap Tuhan bilang kuatkan, sebabnya selalu ada janji. Nah, ingat tadi pengharapannya Daud itu, keselamatan itu bukan sesuatu, tapi seseorang, Yesua. Siapa itu Yesus? Coba next slide. Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Waktu dia disalib, dia bilang tetelestai, sudah selesai. Artinya di dalam dia kita berhak menerima janji. Karena kita adalah anaknya, ya, kita adalah warga kerajaan surga. Jadi pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Itulah yang menolong kita tetap kuat. Sebelum saya bicara ini beberapa menit yang lalu, ya, kami di sini, mami saya, tante saya berduka. Kenapa? Karena pagi ini dia dengar berita di klub, ya, di klub dia latihan dansa. Satu lagi teman meninggal karena COVID. Kita banyak kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tapi ingat, kita berbeda. Dalam Kristus, kita punya pengharapan akan kebangkitan. Buat orang yang percaya Tuhan, meninggal sekarang artinya ke surga lebih cepat, gitu aja. Pak Arifin kan ditanya waktu dia COVID, Bapak nggak takut mati? Lah kenapa takut dikasih surga lebih cepat? Ya, ingat, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kita punya pengharapan. Ya mungkin kalau kita ditinggal orang lebih cepat kita sedih banget gitu. Tapi ingat, bagi orang dalam Kristus, mereka hanya berpisah sementara sama kita. Ya, kita tetap mesti menghibur mereka, tapi kita juga mesti mengingatkan mereka. Dalam setiap perintah Tuhan, kuatkan, selalu ada janjinya. Oke. Sebabnya hari ini kalau kita lagi menghadapi pasukan yang lagi gempur dunia ini, dengarkan suara Tuhan, janji Tuhan yang mungkin berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Di dalamnya selalu ada janjinya. Oke? Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Dia berjanji nggak akan pernah meninggalkan kita, betul? Jadi dia berjalan bersama kita. Apa itu prinsip berjalan bersama Allah? Sehingga kita bisa punya pengharapan, dia berjanji nggak pernah tinggalkan kita. Apa itu prinsip jalan bersama Tuhan? Coba klik. Prinsip berjalan bersama Tuhan yang pertama adalah bukan berjalan di mana, melainkan bersama siapa. Yang terpenting itu bukan di mana, tapi bersama siapa. Orang Israel itu jalan di padang gurun 40 tahun, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena bukan di mana, tapi bersama siapa. Karena waktu mereka ada di padang gurun, tapi bersama Tuhan, padang gurun jadi padang rumput. Betul nggak? Tapi kalau kita ada di padang rumput, tapi nggak bersama Tuhan, padang rumput ya jadi padang gurun. Oke. So, hari ini mari ingat pengharapan ini, kita berjalan lagi bersama Tuhan. Sekalipun keadaan mungkin lagi seperti ini, ingat dia nggak pernah tinggalkan kita. Emmanuel, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih tetap menyertai kita. Berjalan bersama Tuhan. Prinsip berjalan bersama Tuhan yang membuat kita punya pengharapan, janjinya adalah dalam setiap kemenangan selalu dilanjutkan lagi dengan pergumulan atau peperangan baru. Ingat loh Bapak Ibu, kita di bumi ini sekarang ini lagi dilatih Tuhan. Dipersiapkan untuk pemerintahan Kristus. Jadi kita nggak heran dari peperangan menuju peperangan. Dalam setiap kemenangan selalu ada pergumulan baru. Oke? Lalu ada lagi dalam setiap pergumulan kita, Allah ingin kita lebih mengenal Dia. Ada mungkin orang yang setelah ngalamin COVID, bahkan krisis berat, mereka berubah jadi lebih spiritual. Mereka berubah jadi lebih menghargai Tuhan. Lebih dekat sama Tuhan, lebih cari wajahnya Tuhan. Bahkan Pak Roni Daud Simeon, Bapak kita aja waktu ngalamin ini, dia naik selevel. Dia seperti sama Tuhan lebih lagi menemukan sebuah keintiman baru. Jadi Tuhan tuh tidak pernah kehilangan cara untuk membawa kita dekat sama Dia. Kalau mungkin dirasa kita udah nggak terlalu connect sama Dia, Dia pakai segala cara karena Dia begitu mencintai kita. Oke. Lalu prinsip walk with God
adalah kita akan paling sering berjumpa dengan Allah saat dalam masalah. Karena masalah sering disebut singkatannya masa Allah. Ya, masanya Allah. Oke, jadi mari kita lihat badai COVID ini, pasukan COVID yang lagi nyerang dunia ini justru the time of God. Saya senang Pak Arifin berdoa justru di tengah keadaan ini adalah revival. Bapak Ibu yang lahir seumuran saya, mungkin bahkan lebih tua dari saya, ya 80 ke bawah lah. Bapak Ibu pasti merindukan salah satunya kegerakan anak muda. Karena Bapak Ibu pasti pernah yang benar-benar bertobat di tahun 80, 90. Anda melihat bagaimana betapa gila-gilaannya, betapa anak-anak muda mencintai Tuhan di masa itu. Oke. Tapi gelombang itu sekarang sepertinya kita lagi nantikan lagi. Kita belum melihat sebuah movement anak-anak Tuhan yang gila-gilaan, radikal, yang dibangkitkan lagi buat Tuhan. Ya, saya berdoa lewat ini juga, salah satunya kita melihat lagi. Ya, saya senang rock punya value tentang generasi. Oke. Nah Bapak Ibu, jadi alasan pertama kita kuat, karena kita anak Allah. Kita anak dari Yeshua, El Gibor, Allah yang kuat, Bapa yang kekal. Oke. Alasan kita kuat yang kedua, karena kita punya pengharapan, janji Allah. Oke. Dia melatih kita, dia berjalan bersama kita. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, alasan kita kuat adalah kita bisa kuat karena tidak hidup bagi diri sendiri. Saya pernah jelaskan, saya lupa, tapi saya mau mengingatkan. God is love. Setuju? Ya. Allah adalah kasih. Allah bukan memiliki kasih. Allah adalah kasih. So everything that comes out from God is love. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, segala keberadaan kita diciptakan dalam kasih. Untuk kasih. Akibatnya ketika manusia nggak praktekkan kasih, manusia nggak hidup dalam kasih, pasti kita nggak normal. Pasti sesuatu terjadi. Oke? Ilmu medis membuktikan kalau kita pahit, kita benci, kita ngedumel, bersungut-sungut dan sebagainya, tubuh kita rusak. Karena tubuh kita diciptakan untuk mengasihi, untuk bersyukur, untuk bersukacita. Oke? Makanya 2 Timotius 3 bilang keadaan yang berbahaya di akhir zaman adalah keadaan yang masa yang sukar karena manusia mencintai diri sendiri. Nah, hari ini kita ngalamin ketika keadaan ini sukar, orang di mana mulai ngalamin sukar, ini tantangan buat kita. Apakah kita mau hidup bagi diri sendiri atau kita memilih melatih diri kita mempraktekkan kasih Kristus? Lihat di sini Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih. Satu-satunya ayat yang tulis Yesus sangat letih, ini salah satunya ini deh. Ya, ini ayatnya. Tuhan bisa capek loh. Mungkin pelayanannya padat, orang ngikutin dia terus. Perjalanannya jauh gak kayak sekarang. Dia sangat letih. Terus dia duduk di pinggir sumur. Tapi yang menarik, dia duduk di tengah, di pukul 12, mungkin itu panas ya kalau di padang gurun. Ada seorang perempuan datang menimba air. Saya senang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bisa di-tag OTG. Orang tanpa gejala. Dia tahu perempuan ini OTG. Perlu ditolong. Perempuan ini udah positif. Positif apa? Positif terluka. Positif tertolak. Positif apa lagi? Hancur gambar dirinya. Kenapa? Karena sudah 6 kali. 5 kali suaminya ganti. Dan suami yang ke-6 itu apa? Kumpul kebo. The Fellowship of Buffalo. Ya. Perempuan ini begitu udah positif. Terluka, ternoda. Ya. Wah, semua. Dia OTG. Tapi hari ini menjadi sejarah karena perempuan ini berjumpa pria yang ke-7. Yaitu El Gibor.
dia ketemu. Tapi menarik kisah ini Bapak Ibu. Dalam keadaan yang sangat letih. Di sini Yesus justru waktu lihat perempuan ini malah dia melayaninya. Dia memberi harapan dan dia membuat hidup ini perempuan ini berubah. Dan Anda baca ayat 34 di sini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau Bapak Ibu baca kisah ini, murid-muridnya pergi cari makanan. Mungkin cari di mana ya ada McD, ada warteg terdekat beli. Mereka balik bawa makanan, mereka kaget. Tuhan Yesus yang mereka tinggalkan kayaknya lagi capek, lagi duduk diam. Tahu-tahu kok kayak udah seger. Kenapa? Dia bilang aku punya makanan yang lain yang lebih membuat aku kuat. Yaitu melakukan kehendak Bapa. Apa yang membuat kita tetap kuat dalam keadaan kita tertekan? Jangan hidup buat diri sendiri. Saya bahagia dan terharu waktu saya ke Halmahera pertama kali awal tahun lalu. Pulang saya ngomong sama anak saya, anak, kamu kan berdua dapat kemurahan Tuhan, sekolah internasional. Dari bisa bahasa Inggris, kamu jadi fasih bahasa Inggris. Semua kemurahan Tuhan. Papa mama nggak punya biaya, tapi kamu bisa sekolah di sekolah yang internasional tarafnya. Kalau one day kamu pergi ke desa Halmahera, ya, cobalah ajar anak-anak di desa itu harapan. Untuk mereka punya mimpi. Ajarin mereka bahasa Inggris, ajarin mereka apapun. Dan kemarin waktu liburan, anak saya datang kemari. Saya nggak nyangka itu ada di pikiran dia, tapi tiba-tiba dia langsung kumpulin anak-anak ini berkumpul dan spontan aja terjadilah sekolah sederhana. Maksudnya ya setiap hari anak saya berkumpul, bangun hubungan. Mereka belajar bahasa Inggris, mereka belajar matematik, mereka belajar membaca, ya. Dan anak-anak ini berkumpul. Mereka butuh dapat mimpi. Bahwa dari desa mereka bisa punya mimpi, mereka jadi seseorang. Di tempat ini kasihan Bapak Ibu. Anak 12 tahun sudah bisa hamil. Karena tidak ada pendidikan kebenaran, padahal desa Kristen. Di tempat ini anak kelas 5 belum fasih membaca. Bahkan menyebutkan A, B, C, D belum lancar. Berhitung sampai 100 pun belum lancar. Sementara kalau kita terlalu rohani, kita maunya cuman apa? Bikin KKR, bikin ini. Kita kan senangnya yang bombastis nih. Ini generasi nih. Kalau mau tolong desa ini, tolong dari anak-anaknya. Yang tuanya udah percuma lah. Pertuanya pasti cari Tuhan. Kok bawa tanah, kadang-kadang begitu kan cari Tuhan pasti. Tapi anak-anak ini butuh harapan. Sementara orang-orang sekeliling, kebanyakan cuma bisa ngomongin anak ini, anak nakal, ya, anak bandel, anak liar. Ya iyalah kalau nggak ada yang ngajarin. Anak ini pasti nakal. Anak ini pasti bandel. Harus ada orang yang datang dan bilang, kamu anak baik. Kamu punya masa depan. Oke. Dalam masa sukar kita punya pilihan. Kita mau ngutuk. Kita mau ngomongin jelek. Atau kita mau ngomongin yang memberi kehidupan. Ngomong yang memberi harapan. Kalau Yesus waktu ketemu perempuan Samaria ini ngomongnya judes, ngomongnya jahat, ngomongnya negatif mulu, nggak akan nih perempuan mau ngobrol sama dia. Ya. Mari di saat ini kita tidak hidup buat diri sendiri. Kita bisa kuat kalau kita belajar. Hidup kita jadi berkat buat orang lain. Sebelum kita bisa beritakan Injil sama orang, kita harus punya ikatan dulu dong sama orang. Kalau kita aja udah nggak disukai orang, gimana mau ngomong Tuhan sama orang, ya kan? Bapak Ibu, saya mau ajak kita jadilah kuat karena Christ Center, berfokus sama Kristus. Berfokus sama Kristus. Oke. Dan saya berdoa renungan pagi ini membuat kita kuat. Ya, membuat kita ingat. Yang pertama apa? Kenapa kita kuat? Karena kita anak Allah, El Gibor. Karena kita anak Allah, dia pasti melatih kita. Lewati semua masalah ini adalah pelatihan. Yang kedua, ya, kita bisa kuat karena ada janji, ada pengharapan.
Yang ketiga, kita bisa kuat kalau kita tidak hidup bagi diri sendiri. Oke, hidup yang mau berbagi buat orang, nolongin orang. Oke, karena dari situ kita akan lihat ada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ya, tutup slide ini yang terakhir. Orang yang nggak hidup bagi diri sendiri itu artinya orang yang punya kuasa. Ya, kuasa. Kenapa? Yesus tidak hidup bagi dirinya. Rohlah yang memberi kehidupan. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayo kita sepakat sama gaya hidup Kristus. Kita sepakat sama firman Tuhan. Karena dari kita sepakat sama dia sama gaya hidupnya, ada kekuatan. Ya. Tampilkan saja slide-nya. Kita mau berdoa. Ya. Orang yang berjalan sama Tuhan selalu adalah mayoritas. John Knox, tokoh kebangunan rohani Skotlandia. A man with God is always in the majority. Abraham Lincoln pernah bilang, "Sir, my concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side. For God is always right." Mari kita selalu ada di pihaknya Tuhan. Apa itu pihaknya Tuhan? Tuhan tuh kalau dalam krisis nggak mikirin diri sendiri. Oke? Mari kita berlatih sama-sama Bapak. Setiap kita punya bibit untuk egois karena dosa. Tapi Roh Kudus pasti tolong kita. Ayo belajar yuk. Dan itu membuat kita kuat. Hidup tidak untuk diri sendiri. Oke, sekali lagi saya tutup Bapak Ibu. Apa yang membuat kita kuat? Pertama, karena kita adalah anak Allah. Anak El Gibor. Yang kedua, kita bisa kuat karena kita punya janjinya Tuhan. Pengharapan Tuhan. Yesus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Oke, dia jalan bersama kita lewat setiap masalah. Dia menolong kita. Dia akan mengajar kita. Yang ketiga, kita akan kuat kalau kita tidak hidup bagi diri sendiri. Seperti Kristus juga. Ya, tidak hidup buat diri sendiri. Saya berdoa Bapak Ibu, kita tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Oke, pasukan COVID itu ya itu ibaratnya diizinin lah. Ibaratnya kerannya dibuka sama Tuhan. Mari kita tetap kuat. Hibur yang mungkin kehilangan. Tolong yang mungkin saat ini sedang menderita. Di Jakarta kita mulai ngadapin keadaan-keadaan kayak ke India mungkin. Krisis oksigen. Rumah sakit penuh. Oke, orang sangat butuh ditolong. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam keadaan yang sedang terjadi, dunia sedang berperang, tapi kami percaya seperti Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya Yeshua datang. Yeshua, El Gibor, Allah yang perkasa, Allah yang kuat itu beserta dengan kami. Allah yang perkasa, Allah yang kuat itu mengajar kami untuk berperang. Allah yang perkasa itu memberi kami harapan, tidak pernah meninggalkan kami. Dan Allah yang perkasa itu juga tuh mengajar kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa pagi ini, firman-Mu mengajar kami. Ampuni kami kalau kami mungkin ngalamin keraguan. Ampuni kami kalau mungkin dalam keadaan ini justru kami egois. Ampuni kami dalam keadaan seperti ini justru kata-kata kami bukan membangun, tapi justru meruntuhkan, negatif, jahat tentang orang. Bukan seperti Kristus yang penuh kelemah lembutan, penuh penghiburan. Ajar kami Tuhan, untuk jadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Dalam perkataan, pikiran, perbuatan, lewat segala keadaan yang sedang kami jalani saat ini. Karena itulah yang Kau paling rindukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat-Mu juga buat semua keluarga Rock Malang yang saat ini berkumpul bersama secara online. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.